Hi guys, welcome back to my channel. Pernahkah teman-teman mendengar bahwa di dalam bumi terdapat sebuah peradaban baru lainnya? Memang terdengar sedikit aneh ya. Namun, bagaimana jika Al-Quran juga berbicara tentang adanya dunia alam bawah ini? Simak selengkapnya di video kali ini. Jika teman-teman pernah menonton film Godzilla vs King Kong, teman-teman pasti akan melihat sebuah scene di mana mereka akan masuk ke dunia bawah bumi. Nah, teori bahwa ada kehidupan lain dalam perut bumi ini dalam budaya modern dikenal dengan sebutan teori bumi kopong atau bumi berongga, atau lebih dikenal dengan istilah teori hollow earth seperti itu ya teman-teman. Konsep dari teori ini mengklaim jika planet bumi itu sebenarnya berongga dan ada sebuah peradaban lain di dalam perut bumi yang sebenarnya terisolasi dengan dunia luar. Dan tentunya tidak hanya di film Godzilla vs King Kong saja ya teman-teman. Konsep bumi berongga ini juga muncul di beberapa karya klasik seperti novelnya Jules Verne yang berjudul Journey to the Center of the Earth tahun 1864 yang menceritakan perjalanan dunia bawah tanah, serta novel lebih tua lagi yang berjudul Niels Climb Underground Travelers pada tahun 1741 Masehi. Walaupun konsep bumi berongga ini muncul dalam karya-karya fiktif, namun dunia alam bawah sebenarnya sudah dibahas dalam legenda agama dan budaya kuno seperti Hades dalam budaya Yunani, Sheol dalam budaya Ibrani, dan Svartalfall dalam budaya Nordik. Namun, dunia alam bawah di budaya peradaban yang tadi kita sebutkan itu diidentikan dengan alam dunia orang yang sudah mati dan alam spiritual. Dalam artian, dunia alam bawah yang tadi kita sebutkan merupakan dunia alam yang tidak bisa dikunjungi oleh makhluk hidup, atau dapat dikatakan ialah alam yang tidak dapat diakses oleh makhluk hidup dunia luar secara langsung. Akan tetapi teman-teman, di India ada sebuah keyakinan bahwa adanya dunia alam bawah yang dihuni oleh manusia seperti kita juga, dan semestinya juga dapat diakses dan dikunjungi, atau setidaknya kita bisa berinteraksi dengan mereka. Dan itu mereka sebut dengan nama Argata. Dan yang lebih menarik lagi teman-teman, ada sebagian orang yang mengklaim jika Al-Quran juga telah membocorkan akan adanya dunia alam bawah atau Agartha ini. Kira-kira pada ayat apa disebutkan dan bagaimana penjelasan lengkapnya tentang Agartha ini? Nah, sebelum kita berlanjut, bagi kamu yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi ya, agar channel ini terus berkembang. Nah, kisah mengenai Agartha ini pertama kali dipopulerkan atau tepatnya dibawa ke dunia barat oleh seorang okultis asal Perancis yang bernama Alexander Saint-Yves. Detail tentang Agartha itu ia tuangkan dalam sebuah buku yang ditulis dalam bahasa Perancis yang berjudul Mission de Endymion in Europe yang dibuat pada tahun 1886. Buku tersebut diklaim oleh Saint-Yves sebagai sebuah kesaksian yang meyakinkan terhadap keberadaan bangsa Agartha. Oleh karena itu teman-teman, bicara tentang Agartha ini, kita tidak akan pernah bisa lepas dari sosok penting Saint-Yves. Saint-Yves ini sebenarnya teman-teman berasal dari keluarga yang berintelek, namun Saint-Yves menganut okultisme. Nah, okultisme itu teman-teman singkatnya berupa ajaran kebatinan atau mistisme seperti itu. Nah, pada tahun 1885, Saint-Yves didatangi oleh seorang dari timur atau kawasan India yang disebut bernama Pangeran Harjit Sharif. Sosok misterius ini asal-usulnya masih kabur, tapi sekilas namanya itu mirip seperti nama muslim ya, Haji Sharif gitu. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa mengidentifikasi lebih jauh teman-teman karena kurangnya data tentang sosok misterius ini. Namun, dari buku The Kingdom of Agartha disebutkan, bisa jadi nama tersebut adalah nama samaran dan kemungkinan
Harjit Syarif ini berasal dari Afghanistan atau seorang yang berkasta Brahmana gitu ya. Nah, dia dikenal sebagai gurunya Saint Yves yang mengajarkan bahasa Sanskerta dan mengajarkan Bhagavad Gita, serta termasuk pula misteri kaum Agartha. Kepada Harjit Syarif ini, Yves pun berguru dengannya. Dan pertemuan mereka itu berlangsung 3 kali seminggu dari tanggal 8 Juni tahun 1885 hingga 12 November tahun 1886. Dan pembelajaran mereka dicatat oleh Saint Yves dalam karyanya yang berjudul Mission Landing in Europe, yang sekarang salinannya itu tersimpan di perpustakaan Sorbonne. Nah, misteri tentang Agartha itu terbongkar bermula ketika Yves menanyakan tentang The Great Agarthian School. Jadi teman-teman, sebelum Yves itu sudah ada karya yang membahas mengenai eksistensi Agartha ini secara singkat, yang ditulis oleh Louis Jacoliot dengan nama Asgartha dalam karyanya yang berjudul Anak Tuhan. Dan sebetulnya Yves itu ingin mengetahui lebih dalam tentang misteri Agartha ini melalui gurunya itu, yaitu Haji Syarif. Nah, pertemuan Haji Syarif dengan Yves itu hanya berlangsung 1,5 tahun saja ya teman-teman, sebelum akhirnya Haji Syarif ini menghilang secara misterius. Namun setelah itu teman-teman, ia mengklaim jika ia dapat berkomunikasi dengan aksen master atau guru rahasia secara goib yang ada di Agartha, yaitu dengan cara telepati. Dan ia mengklaim dapat traveling ke sana dengan metode astral projection, di mana ruh dia itu keluar dari tubuhnya dan berkelana, dan dengan cara seperti itulah ia mengaku dapat menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana kondisi peradaban Asgartha tersebut dalam bukunya itu. Dan menurutnya teman-teman, peradaban Agartha itu bukanlah dunia yang secara natural itu ada, melainkan dunia alam bawah yang sengaja diciptakan manusia dengan tujuan menjaga dan melestarikan ilmu untuk melestarikan kebijaksanaan, kesadaran, dan budi pekerti, serta bahasa yang disebut sebagai sumber bahasa di dunia, yaitu bahasa Vatanian. Nah teman-teman, konon jauh sebelum bangun peradaban di bawah permukaan bumi, peradaban Agartha ini dulunya berada di atas tanah. Akan tetapi teman-teman, akhirnya mereka itu memutuskan untuk menyembunyikan diri dari dunia luar pada permulaan era Kali Yuga. Nah, Kali Yuga ini teman-teman semacam sistem periodisasi waktu dalam agama Hindu, dan era Kali Yuga itu bermula sekitar 3200 tahun yang lalu sebelum Masehi. Dan penduduk Agartha teman-teman diyakini akan kembali menunjukkan diri mereka ke permukaan bumi suatu saat nanti, tepatnya saat dunia atas sudah mencapai keseimbangan spiritual katanya. Nah, penduduk Agartha ini teman-teman dideskripsikan sebagai manusia yang berpendidikan dan berperadaban tinggi, serta negeri yang maju dan berteknologi tinggi. Nah, ini seperti deskripsinya penduduk kota utopia Atlantis ya, yang ditulis oleh Plato. Dan konon teman-teman, negeri Agartha ini itu dihuni oleh orang-orang hebat dan pemimpin-pemimpin dunia luar yang dahulu kala itu kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dunia bawah untuk melindungi diri dari kehancuran oleh manusia. Dan karena mereka mengisolasi diri selama ribuan tahun lamanya di dunia bawah, mereka kemudian mengalami evolusi terpisah dari manusia yang berada di permukaan bumi, di mana dalam bukunya Saint Yves menyebutkan bahwa masyarakat Agartha itu telah berevolusi sedemikian rupa sehingga mereka memiliki 2 lidah yang membuat mereka mampu berbicara dalam 2 bahasa saat bersamaan. Dalam buku tersebut juga, Saint Yves menjelaskan bahwa Agartha itu berada jauh di bawah permukaan bumi, di suatu tempat di pegunungan Himalaya. Agartha adalah sebuah kota dengan populasi jutaan orang katanya, yang diperintahkan oleh seorang pemimpin yang dikenal dengan sebutan Brahatma dan 2 rekannya yang bernama Mahatma dan Mahanga. Namun di luar sana teman-teman, di internet banyak yang mengkaitkan Agartha atau teori bumi berongga ini dengan surat Toha ayat 6 dan ayat 7 yang ada di Al-Quran, yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Walaupun begitu teman-teman, tentu ayat ini tidak bisa dipahami atas dasar asumsi saja, melainkan harus menuju kitab tafsir. Dan sepanjang bacaan saya
Saya belum menemukan adanya kitab tafsir yang menceritakan adanya peradaban bawah bumi ketika menafsirkan ayat ini gitu. Jadi ayat ini tidak bisa serta-merta dipahami sebagai pembenaran tentang teori bumi berongga atau mitologi Agartha ini. Tapi bagaimana pendapat teman-teman mengenai topik kali ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan share, serta tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video berikutnya. Baik, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.